disembah, Kau yang layak dipuja, Kau yang layak kami tinggikan. Oh, yakinkan Kau lebih dari this place. In this place, let your heaven
sembah dan puji. Jesus, sembah dan puji. Duit hartamu, Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Duit hartamu, sembah dan puji. Duit hartamu, sembah dan puji. Duit hartamu, Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji. Duit hartamu, sembah dan puji. Duit hartamu, sembah dan puji. Duit hartamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah lagi dari Yesus. You are humble, Jesus. You are humble, Lord. You are How great
sudah ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dan juga kami bersuka cita atas kehadiran di tempat ini. Mari yang bersuka cita kasih selalu sering alami warna kita yang dahsyat, lebih dahsyat lagi. Suka amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari Pak Suryanto dan Ibu Yanti. Kami persilakan. Bapaknya dulu atau ibunya dulu? Oke. Shalom, saya dulu ya Pak. Saya mengucap syukur saya bisa ke Israel. Walaupun ini yang ketiga kalinya, tapi ini yang ketiga kalinya yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Yang pertama dan kedua itu biasa-biasa saja. Mungkin kali ini yang lebih mantap gitu ya. Saya berangkat ke sana tidak punya pikiran apa-apa, cuman ya pengen ikut perang gitu sama Batra, itu aja. Dan pertama kali sampai itu kita ke Gunung Tabor. Saya tidak tahu apa-apa, pokoknya tahunya perang gitu aja. Nah sampai Gunung Tabor kok Bu Nani bilang, ayo minta sama Tuhan bisa ketemu Deborah, karena ini tempatnya Deborah. Pertama kali nyembah itu saya sudah lihat sosok wanita tinggi besar, nggak gemuk ya. Dia pakai jubah putih, lengan panjang, seperti orang kerajaan zaman dulu. Nah, saya ingat, saya juga suka konsultasi sama Agus ya, lihat. Pokoknya kalau nggak ngerti, tanya Tuhan. Saya tanya, Tuhan itu siapa? Sekalinya di rombongan bis kami, Bu Aning tuh teriak, saya ingat Deborah, tinggi, rambutnya pakai baju panjang putih, dan rok panjang putih. Saya langsung nangis gitu, saya bilang, Tuhan, saya datang sini kan, nggak ada kepikiran mau lihat seperti itu gitu. Ternyata Tuhan bukakan mata saya untuk bisa lihat Deborah. Saya nangis. Itu malamnya kita tinggal di Tiberias. Besoknya pindah ke Yerusalem. Kemana ya? Ke Padang Gembalaan Boas. Itu juga saya biasa saja gitu. Pokoknya ikut aturan, kalau suruh perang ya perang, suruh apa saya ngikuti. Setelah selesai di Boas itu disuruh lihat, ini loh tempat Padang Gembalaannya Boas. Moro-moro saya dilihatkan gitu. Terus saya ngomong sama suami saya lihat Boas, tapi saya nggak lihat Ruth. Ya sudah, saya konfirmasi sama Bu Irin. Bu, saya lihat Boas, orangnya ganteng, putih, agak dempal. Saya belum selesai ngomong, Bu Irin ngomong, ya Boas itu agak botak. Iya betul Bu, botak. Saya agak botak. Nah, saya itu setelah itu kemana lagi ya? Mungkin ke Gua Makpela. Setelah hari ketiganya itu, saya kan tidak sekamar sama suami saya. Dan kalau kita tidak sekamar kan sama teman yang nggak sehati kan juga susah ya. Jadi saya berdoanya, nyembahnya saya kebanyakan di kamar mandi. Hari ketiga itu di kamar mandi itu Tuhan diingatkan, ini tempat saya, ini tanah perjanjianku nak. Pakai namaku. Saya ingat, oh iya, saya coba, saya berdoa pakai nama Tuhan Yesus Masia dan Bapak Yahweh. Nah sejak itu saya tambah tembus gitu. Besoknya mungkin ke Gua Makpela, itu kan sekarang jadi kayak perpustakaan. Jadi kita nggak boleh ribut di sana, juga nggak. Kalau perang pokoknya nggak boleh ribut. Jadi kita mempelai itu 2 bis. Kan Bu Nani ngomongnya kecil-kecil, kita kan nggak dengar gitu suaranya. Jadi cuma 12 orang yang dia pilih untuk mengelilingi seperti kayak gedung tinggi besar gitu. Kita disuruh mencar supaya tidak bikin orang-orang di situ curiga ya gitu, ngapain di sini gitu. Jadi saya santai-santai aja, duduk-duduk diam-diam di situ. Suami saya nyenggol, ayo nemping katanya. Ya wes, saya doa, saya bahasa roh apa gitu. Saya tuh tidak mau kuda hitam tuh diem, nggak bisa gerak. Tapi mereka sudah selesai perang ternyata. Selesai, saya ketemu Nita, sekretarisnya Bu Irin. Saya bilang, Nit, saya tuh lihat kuda hitam di tempat yang kamu kelilingi itu apa sih? Kuda hitamnya tidak gerak, tegak. Si sepakat, kita sudah perangi, nama kuda hitam.
Jadi saya tambah semangat gitu, oh apa yang Tuhan lihatkan saya itu benar. Nah sudah itu ternyata besoknya lagi atau kemana tuh kita ke Yeriko. Ke Yeriko memang ke gunung Mountains itu kan gunung percobaan, itu seperti dinosaurus kelihatannya. Nah mereka perang juga di sana. Setelah perang kita naik bis. Suami saya merasa tidak enak. Coba mapping lagi bis ini. Jadi kalau saya disuruh baru saya mau. Ya wes, saya doa, saya minta Tuhan Roh Kudus pimpin. Kita punya rombongan 2 bis. Tapi Tuhan lihatkan saya tuh yang bis yang kita naikkan aja gitu. Memang ada serangan, sudah saya perangi sendiri. Dan saya lihat tangan besar itu mau pegang. Ada 2 wanita di depan itu mau dipegang gitu loh. Jadi saya kan, Tuhan itu siapa gitu. Tuhan bilang, itu panglimaku dan jenderalku. Setahu saya kan panglima itu cuma Bu Iin aja gitu loh. Terus saya dulu nginceng-nginceng ke depan. Waduh, ternyata yang panglimanya Bu Nani, jenderalnya Bu Irin gitu. Nah itu besoknya saya cerita sama Bu Irin. Bu Irin bilang, tuh kamu kalau tahu gitu kamu kasih tahu kita sama-sama perang. Saya kan belum terlalu akrab sama Bu Irin seperti kayak Pak Yo ya, dikit-dikit tanya gitu. Nah sudah gitu baru ternyata suami saya cerita hari kedua di Israel dia tuh mimpi. Kamu yang cerita kan ke saya? Hari kedua itu dia di sana mimpi. Dia dengar Pak Yo ngomong, Pak kalau mau beli rumah itu tanya peneguhan sama istri, karena istri itu mau diberikan kepekaan sama Tuhan. Nah ternyata sejak itu dia tuh suka mendorong saya, ayo mapping ini, ayo mapping itu gitu. Ternyata itu saya juga bingung kok, moro-moro dia tuh begitu gitu, suruh saya terus mapping, nggak boleh diem, nggak boleh apa. Nah sesudah itu ya di sana tuh nyembah langsung kelihatan, kadang Tuhan tuh bicara langsung gitu. Waktu di Garden Tom kita lewat gitu, Tuhan tuh bahasa Inggris sama saya, come here kata gitu. Jadi kan sama Bu Nani kan disuruh mencar, mau doa di mana saja. Jadi saya doa yang waktu Tuhan panggil saya come here itu saya datang, saya doa di situ. Setelah itu waktu di Getsemani kita kan coba duduk di altarnya saja, kita nyembah. Kebetulan kok saya tuh duduk persis depannya Golden Gate. Saya kalau kayak yang aneh-aneh gitu saya suka tanya Tuhan kenapa kok saya duduk di sini? Saya panggil suami saya, dia nggak mau duduk ke saya. Karena dia lebih yang mau dekat sama Bu Nani, lebih dengar suaranya katanya. Karena kan nggak boleh besar-besar suara ini, tegur terus kalau kita nyembahnya nyaring apa ditegur. Jadi saya cuma tanya Tuhan kenapa saya duduk ini persis depan Golden Gate. Waktu Bu Nani bilang, ayo nyembah itu satu mata, langsung mata saya itu dikelihatankan pintu Golden Gate terbuka. Habis itu ada kain putih besar masuk. Dan saya kayak Tuhan, itu apa Tuhan? Aku segera datang. Nah setelah itu malam terakhir kita mau pulang ke Indonesia, kita KKR di Bukit Zaitun. Itu KKR-nya terbuka, jadi berdiri. Waktu nyembah, pertama kali nyembah itu, makanya saya di sana tuh banyak nangis karena apa? Saya tuh terharu kok, saya tuh kok enak ngobrol sama Tuhan tuh enak gitu, bisa jawab-jawaban gitu. Nyembah itu langsung ngomong, aku akan datang segera di sebelah kananmu. Nah, saya lihat sebelah kanan, nah sebelah kanan tuh gedung yang memang tempatnya Tuhan naik ke surga tuh di situ. Nah itu saya sampai terharu gitu, kok Tuhan tuh singkapkan semua gitu. Apalagi ya pokoknya banyak, pokoknya kalau saya fokus saya dapat gitu, atau saya disuruh sama suami saya dapat gitu. Jadi teman-teman kalau punya kerinduan ke sana harus fokus, pasti dapat sesuatu, nggak mungkin sia-sia. Gitu ya, saya buat semangat buat teman-teman yang lain, siapa tahu tahun depan berangkat. Amin. Pak Sur dulu. Pak Sur ditunggu. Pak Sur, maju. Boas. Ini ada pertanyaan ini. Ibu Yenti ini mungkin lihat Boas apa lihat apa? Ya saya mengucap syukur ya, memang keberangkatan kali ini memang beda ya dengan biasanya.
Memang saya dari Surabaya sampai sana itu sebenarnya sudah minta sama Tuhan. Saya ingin ketemu karena waktu pertama kali saya berangkat dulu itu saya betul-betul ketemu Tuhan ya di perjamuan terakhir, di tempat perjamuan terakhir tuh nggak tahu tadi jam-jam saya tuh bisa sampai nangis seperti anak kecil gitu ya, sampai nggak bisa tahan. Terus tapi saya nggak mau sama istri, baru sampai Surabaya baru ngomong. Jadi saya sendiri sampai pulang itu ya heran, kok bisa ya? Padahal sudah tak tahan, otak ini sudah main padahal ya, tak mandek, nggak bisa. Terus begitu saya ingin ngalami lagi kemarin, tapi ternyata mungkin Tuhan nggak ngasih ya, mungkin ya saya sendiri nggak ngerti ya kalau nggak bisa ya. Cuma saya dapatnya mimpi itu hari kedua itu saya cuma dikasih mimpi ya tentang Koyo itu, yaitu pokoknya istri saya ini nanti pokoknya kalau apa-apa katanya istri saya yang nanti dikasih ketajaman sama kepekaan sama Tuhan karena dia mau dipakai sama Tuhan. Itu dalam mimpi saya gitu. Maka sejak itu saya ngomong ke Tuhan aku ya mau tak gitu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Akhirnya sejak itu saya sering ngomong, ayo mappingan ini, di sini ada apa, di sini ada apa. Karena saya dapat mimpi gitu, ya memang tak uji benar ini mimpi saya sendiri atau mimpi dari Tuhan. Jadi saya tak uji, dia tak suruh mapping terus dan dia selalu sama Bu Irin ya, sama sering begitu dia kelihatan sering ngomong sama Bu Irin, sama Bu Nita. Akhirnya memang betul cocok. Ya udah, terus kemarin gitu dalam perjalanan itu sih ya memang terus terang banyak serangan ya memang ya. Jadi terutama hati, yang pasti diserang tuh hati di sana. Kalau hati ini sudah diserang tuh pasti tidak enak semua. Karena di tempat saya sendiri pun sebelah kamar saya aja itu hari pertama aja lampunya bisa mati. Padahal lainnya semua itu hidup. Di dia tuh bisa mati. Sampai besoknya tuh udah mati. Jadi dia tidur tidak pakai AC. Terus besoknya sandalnya bisa hilang. Jadi lucu, jadi sampai kok aneh ya. Padahal persis kamar saya sebelah, tapi lain-lain ini tidak mati. Jadi sampai saya, oh berarti memang ini hati sama mulut ya, terutama mulut. Kalau ngomong sembarang, apalagi kemarin kan berangkat tentang perang ya. Jadi memang sudah dikasih tahu sih sebenarnya waktu di bandara itu sama Bu Nani itu sudah dikasih tahu kita harus berjaga-jaga, jadi tidak sembarangan. Tapi yang namanya ya ini maaf ya, maaf namanya perempuan. Pasti banyak omongin. Jadi di bus itu ngomong tak karu-karuan. Jadi ya wes ternyata betul kenyataannya memang gitu. Jadi banyak sing kena ya. Jadi ada aneh-aneh gitu kejadian ya. Nah itu kalau memang kemarin kita siap ya memang betul-betul diajar ya. Untungnya saya sama istri saya sebelum berangkat ke Israel memang kita sepakat untuk puasa sih. Jadi puasa untuk melatih, untuk berjaga-jaga. Dan betul memang selama saya puasa itu sebenarnya juga banyak serangan sih. Baik serangan dalam kerjaan maupun di dalam jasmani. Itu memang kita serang. Bahkan sampai hari mau berangkat, sudah di airport Jakarta pun masih diserang saya. Untungnya setelah selesai sampai tutup Israel, loh kok ya sampai selesai tidak ada apa-apa. Untungnya itu kok sampai saya heran. Memang Tuhan bela pasti kita dijagai sama Tuhan lah. Nah itu yang saya bisa sampaikan, yang saya alami. Nah puji Tuhan kalau teman-teman di sini kalau ada yang bisa berangkat ikut grupnya Batra lagi peperangan, ya itu aja siap-siap aja, jaga-jaga, jaga hati, jaga mulut semuanya wis. Karena ada tidak gitu pasti kena lah pasti. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga ketemu Daud di City of David itu terakhir. Itu juga kita kalau bisa nyanyi lagu gembira itu kan biasa ya, tapi ini kita nyanyi dengan nangis, bukan menari. Itu atas airnya. Waktu kita disuruh Bu Aning tuh nari-nari sampai puter, saya lihat Daud tersenyum, dia lihat kita, dia nggak tinggi, rambutnya agak ikal dan agak coklat. Nah saya cerita sama suami saya, iya dong Daud kan mengembala, jadi tidak mungkin putih seperti Boas. Itu. Jadi kan disuruh kita nyanyi bukan menari, itu bisa nangis gitu. Karena hadirat Tuhan itu kenceng gitu. Itu dan juga yang waktu kita ke Berseba itu tempatnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bu Nani juga ngomong, ayo minta supaya bisa ketemu mereka. Ya saya minta, tapi saya juga ketemu Ishak gitu. Ishak itu dekat sama Bu Nani.
Saya cerita juga sama Bu Irin, Bu saya ketemu Ishak modelnya seperti gini, dia nggak putih seperti Boas, agak tinggi juga, agak kurus. Ya kata Bu Irin sangat betul. Jadi saya cuma ketemu Boas, Ishak, Daud, dan Deborah ya, itu aja. Ya, jadi sama sih tentara Israel. oh iya, waktu kita mau ke Golden Gate, kita disawat granat, tapi kita nggak kena. Tapi mereka yang laki-laki berani sambil lihat sampai lihat itunya granat, kita perempuannya langsung lari. Tapi memang di kelompok kita kan juga banyak tentara dari mana yang langsung mereka bahasa roh. Kalau kita langsung lari, itu aja kesaksian. Mari saudara kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat kesaksian. Dan terus lanjutkan Tuhan. Supaya setiap saudara-saudara hamba ini mengerti update apa yang. Itulah sebuah keuntungan kita menjalankan dengan Tuhan. Nah kuda hitam ini saudara, cara jalannya saudara, dia ini apa ya, seperti nimbang. Begitu cawan kita tidak penuh saudara, nah dia mulai tembak. Begitu cawan kita tidak penuh tuh, timbangannya tidak seimbang, dia tembak. Dan saudara kalau baca di kitab Wahyu, buka biar saudara ada gambaran ya. Kitab Wahyu 6 ayat 5 saudara. Karena saya tidak mau jelasin ini terlalu detail ya, nanti terlalu panjang. Saya hanya mau sedikit jelasin aja ini sedikit. Dan saya ingin saudara untuk menangkap sebetulnya dari kunci semua ini apa ya. Dan di sini dikatakan saudara ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Ini senjata dia, timbangan saudara. Ini artinya apa saudara? Dia lihat, dia ukur. Di dalam setiap kita dia lihat, dia ukur. Cawannya banyak mana? Cawan yang dari Tuhan, kebaikan dan semuanya, atau cawan ini cawan istilahnya apa ya, mungkin nyurangin, egois saudara, atau cawan yang negatif yang lebih tinggi. Nah ini menentukan saudara. Dan di sini dikatakan begini, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Ini kuda hitam ini kekuatannya di sini saudara. Secupak gandum sedinar, kalau saudara mau tahu nilai dinar di masa Alkitab ini ditulis saudara, kalau dikuangkan satu dinar, dikuangkan dalam kurs sekarang itu kira-kira 300.000 sekian. Jadi nominalnya tidak kecil saudara. Tapi ini dikatakan secupak. Secupak itu 6,7 on. Jadi tidak sampai sekilo saudara. Jadi tidak sampai 1 kilo gandum harganya 300.000. Lebih mahal nggak saudara? Mahal. Inilah kemiskinan, inilah kelaparan. Bahkan di sini dikatakan 3 cupak jelai sedinar. Jelai itu bukan untuk makanan orang yang normal. Sebetulnya bahkan lebih diperuntukkan untuk hewan. Tapi 3 cupak kira-kira hitungan 2 kilo saudara. Itu nilainya kira-kira 300.000. Itu sebetulnya bicara apa sih saudara? Bicara pada waktu kekuatan kuda ini berkata, oh ya cawan dia tidak pas, maka aku bekerja mendadak menutup saudara. Keuangan menutup. Saudara tahu, saya ini lihat ternyata kalau kita lagi jalanin dalam misinya Tuhan dan kita mau saudara, Tuhan bicara saudara. Dia ngomong, engkau mau lawan kuda-kuda ini. Makanya pemimpin tadinya menyampaikan cara lawan kuda ini disebut saudara. Saya tidak usah sebutin semuanya, tapi saya sebutin aja kuda hitam saudara. Cara lawan kuda hitam saudara. Karena kami ngerjain kuda hitam, kuda putih, sama satu lagi kuda hijau saudara. Walaupun pada waktu saya dengar, Tuhan ini satu aja ngeri, nanti kalau kena dampaknya seperti apa kalau tidak kenal cara ngadepinnya. Dan ini ternyata sekarang disuruh ngadepin 3. Tapi Tuhan berkata, engkau harus terima urapan Yusuf. Makanya kami ini berangkat saudara
datang ke sana, kami disuruh dulu pergi ke makamnya Yusuf untuk ngambil impartasi. Kadang kan kita, tenang impartasi, kita perangin penguasanya, setelah itu serdoa. Ini kan saudara, untuk ngambil impartasi saja saudara, itu ada cawan yang harus diisi. Dan sejujurnya di bus kami saudara, karena bus kami ini sebetulnya bus pekerja, dan bus pekerja yang berangkat tidak banyak. Sebagian besar dari bus kami itu justru adalah orang-orang yang ada di panggilan lain, yang di sana sudah penuh dan mereka tidak bisa masuk, dan mereka mungkin bukan orang-orang yang terpilih. Lah dikirimkanlah mereka ke bus kami, saudara. Saya cuma berkata, Tuhan, ini perang dalam dimensi seperti ini nggak mudah. Saya sudah briefing sama mereka, tapi ternyata pengertian untuk membayar cawan pun mungkin mereka nggak ngerti. Walaupun tanda demi tanda di kami sudah mulai kelihatan. Saya melihat istri saya puasa 3 hari. Saya lihat teman saya puasa 3 hari, saudara. Saya lihat ada teman saya lagi yang lain, saudara, puasa 6 hari. 6 hari tidak makan loh, saudara. Bukan makan sekali, enggak, saudara. 12, saudara. Dan ternyata ada orang-orang lain yang ikut di situ pun, dan mereka puasa, saudara. Itu pun serangannya sedemikian rupa. Tuhan berkata, cara ngadepinnya adalah dengan kekuatan Yusuf. Mungkin saudara nggak ngerti, kenapa sih kok dengan kekuatan Yusuf? Karena saudara dan saya harus ngerti, kenapa itu ada di Hebron, saudara. Sebetulnya pengertiannya begini, jadi Tuhan mulai bukain. Karena sebetulnya berkat itu mengalir, dan janji Tuhan itu selalu berhubungan dengan apa, saudara? Dengan berkat, saudara. Janji Tuhan itu selalu berhubungan dengan engkau akan menjadi besar, namamu akan menjadi masyhur, dan engkau akan mendapatkan berkat. Bahkan kalau saudara baca di Kejadian 12, dan melalui engkau semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti Abraham, Ishak, Yakub sumber berkat, tak saudara? Makanya kalau saudara berangkat ke sana, kalau belum andai kata ada kesempatan, mungkin saudara perlu berangkat dan lihat, untuk mata saudara melihat sendiri. Dan sebetulnya pada waktu saya di sana, saudara, yang dikatakan oleh Bu Yenti yang seperti apa, library, menurut saya itu hanya tipuannya orang Israel, saudara. Karena wilayah itu sebetulnya bukan wilayah Israel. Hebron itu adalah wilayah Palestina, saudara. Tapi karena di situ ada makamnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Israel itu pasti akan cari cara bagaimana supaya akhirnya bisa mendapatkan makam itu. Walaupun akhirnya mereka mengambil sedikit teritorial, saudara. Dan kalau saudara tahu, itu di dalam gedung yang besar itu ada bilik-bilik, di mana di situ ada makamnya Abraham, ada makamnya Ishak, ada makamnya Yakub, bahkan ada makam kepalanya Esau, saudara. Jadi kok cuma kepalanya saja, saya juga nggak ngerti. Tapi makam itu, saudara, ditutupin oleh tembok dan ada teralisnya. Jadi kita nggak bisa masuk. Kami ini masuk dari sisi Israel, dan anehnya ditembokin, dan ada bagian yang sisi belakang sana, saudara, kami nggak bisa ke sana karena itu milik Palestina, saudara. Jadi kita sama-sama nggak bisa masuk dari sisi Israel, dari sisi Palestina mereka juga nggak bisa masuk, semuanya ditembokin. Jadi Israel pintar, saudara, dia pakai jalan, mungkin bernegosiasi. Akhirnya ujungnya walaupun itu di wilayah Palestina, tapi mereka hanya bisa nonton ya mungkin dari jarak mungkin 2 meter atau 3 meter, dan disitulah ada apa, kuburannya. Kuburannya tuh bentuknya tuh seperti apa ya, apa ya, kayak bukan kubah tapi ya seperti ya, saya nggak tahu sih mengutarakannya seperti apa. Dan saudara bisa lihat sendiri di internet. Dan pada waktu di situ Tuhan itu berbicara, lihat loh nak, ini mereka Israel sama Palestina, mereka ini sampai berebut sedemikian rupa. Selain itu saudara ribut, hanya urusan apa, saudara? Makam. Karena mereka mempercayai siapa yang memiliki makam itu, maka berkatnya
Dan siapa yang tidak memiliki makam itu, maka kemiskinan akan ada. Saudara tahu sebetulnya kenapa si kuda hitamnya nongkrong di situ, saudara? Karena dia mau tutup berkat pusat, saudara. Dia tidak mau izinkan saudara dan saya terima yang dari Tuhan. Dia mau ambil alih, saudara. Dan Tuhan berkata, kenapa dia bisa di situ? Engkau coba pelajari di Alkitab. Di zaman Abraham, di zaman Ishak, di zaman Yakub, mereka semua juga dibuntutin oleh yang namanya kelaparan. Tapi engkau lihat di zaman Yusuf berbeda. Akhirnya saudara, saya pelajari, saya dalami. Tuhan buat aku mengerti bagaimana untuk aku harus hadapi. Engkau pelajari bedanya Yakub sama Yusuf itu apa. Saya tidak bisa detailkan, saudara. Tapi kalau saudara mau tahu, ternyata di Alkitab, saudara, itu ada sebuah perbedaan antara Yakub dengan Yusuf. Dan saya mau buka, saudara, di dalam Kejadian 47. Saya tidak bisa jelasin semua kuda ya, saudara. Cuman saya sedikit akan cerita supaya minimal saudara ada gambarannya saja. Ayat 9, saudara. Kejadian 47 ayat 9. Dan di sini dikatakan begini, jawab Yakub kepada Firaun. Ini pada waktu Yakub sudah mengalami kelepasan menurut saya dari kesengsaraan dia. Dia akhirnya benar-benar bisa berjumpa dengan Yusuf. Dan bahkan sebuah ketakutan mengenai kelaparan dan kemiskinan dalam hidupnya, solusi itu ada, saudara, karena dia berjumpa dengan Yusuf. Tapi apa yang menjadi perkataan Yakub, saudara? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun, dan tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Dan apa, saudara, yang terjadi? Apa yang dikatakan, saudara? Buruk ada. Saya mau berkata, saudara, saya ingin saudara coba merenungkan juga. Sebenarnya yang dialami oleh Yakub itu buruk atau enggak, saudara? Buruk? Enggak? Coba, saudara, kalau kita kembali lihat nanti Kejadian 25. Sebetulnya Yakub itu anak sulung atau bungsu, saudara? Bungsu. Dia terima enggak hak kesulungan? Kejadian 27. Yakub terima enggak, saudara, berkat kesulungan? Pada waktu dia keluar, disuruh sama orang tuanya, cari istri sana ke Haran. Dan di Betel, dia berjumpa enggak dengan Tuhan, saudara? Sampai pintu tangga surga terbuka. Itu kami kemarin ke sana, saudara. Ibu Linda berkata, Tuhan tunggu di sana. Itu pun ajaib yang kami lewati. Itu Yakub, saudara. Dan pada waktu akhirnya Yakub berjumpa dengan Laban, dan dia tidak diapa-apakan, bahkan langsung diterima. Itu mujizat Tuhan, kan? Pada waktu Tuhan memberikan kecerdasan terhadap Yakub, sehingga dia mendapat harta yang begitu banyak. Bahkan dia bisa menciptakan kambing yang bercorang-coreng. Siapa di antara saudara yang bisa menciptakan itu, saudara? Saya rasa itu hanya ilmu yang ajaib, saudara. Ilmu yang spektakuler. Di zaman itu, kambing yang polos itu adalah yang terbaik. Dia bisa ciptakan kambing yang corang-coreng, tapi yang terbaik, saudara. Tidak selesai, saudara. Dia punya anak yang begitu banyak, ya kan, saudara? Yang Abraham istrinya ya satu, paling setelah itu nambah, Ishak satu, ya kan, saudara? Yakub pertama kali aja dapat istri berapa, saudara? 4 tuh, saudara. Betul kan, saudara? Lea, Rahel, iya. Dan tapi yang 2 sekalian, saudara. Jadi saudara bicara penderitaan, ini sebetulnya apa sih yang terjadi? Tidak selesai. Pada waktu dia akhirnya dibawa Tuhan harus keluar dari Laban, dan Laban mau bunuh dia, bahkan mau apa-apakan dia. Bukankah Tuhan mendatangi Laban dan berkata, jangan engkau berkata-kata sedikit pun yang jahat. Pada waktu Yakub bertemu dengan Esau,
Kenapa Esau bawa 300 orang, saudara? Apa saya hello bareng-bareng, saudara? Saya percaya Esau datang, sebetulnya mungkin dendam sudah ada di dalam hatinya. Kita tidak lihat situasi yang sebenarnya yang sedang terjadi di momen itu. Tapi kalau saudara lihat, bukankah Esau seperti itu? Kejadian di Sekem, saudara, pada waktu Lewi dan Simeon bunuh, bukankah Tuhan membawa kegantaran, saudara? Kalau mau bicara mujizat, bahkan Tuhan tahu Yakub mengalami kelaparan, tapi Tuhan kirim juru selamat, yaitu siapa, saudara? Yusuf. Tuhan reka-reka sehingga kemiskinan tidak ada. Tapi kenapa, pertanyaannya, dia masih berkata bahwa tahun yang dia lewatin buruk ada. Itu sebetulnya bicara apa, saudara? Bicara ini, saudara. Dia adalah orang yang luar biasa. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab, bukankah yang lihat mujizat, mungkin kalau saudara baca kisahnya Abraham, Ishak, Yakub, yang termasuk spektakuler menurut saya siapa, saudara? Yakub. Tapi dia tidak bisa melihat itu, saudara. Dia tidak bisa melihat karena cara memandangnya berbeda. Bahkan tadi pagi pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang, nih Luna, orang ini sebetulnya sakit. Setiap kali Tuhan berfirman dilakukan. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, setiap kali Yakub dapat firman sama Tuhan dijalanin. Tapi ternyata orangnya kaku, saudara. Dia lupa bahwa Tuhan bisa berfirman. Dia juga harus menyadari bahwa Tuhan bisa tidak berfirman, tapi langsung manuver. Pada waktu Tuhan manuver demi manuver, pada waktu dia ketemu dengan Laban, pada waktu dengan Esau, saudara lihat, kalau saudara baca dari awal, dia memupuk apa, saudara? Dia memupuk keluhan demi keluhan. Ternyata, saudara, mengkawal setiap janji Tuhan, apalagi bicara Tuhan yang mau menyatakan berkat dan semuanya, pada waktu kita mengkawal dengan keluhan, saudara, itu masalah. Itu yang terjadi, saudara. Yang mungkin tidak dijabarkan secara vulgar oleh Pak Sol. Dan intinya, saudara, kalau mungkin nggak tahu kan, ini ngucapnya apa saja, saudara, akhirnya lampu mati, ya kan, saudara? Ngucap, akhirnya sandalnya hilang, saudara. Itu bicara apa, saudara? Itu diambilin, saudara. Ini daya kerja mereka. Tuhan berkata kalau kita diam, saudara, nggak bisa. Tapi coba punya sikap Yakub, sikap Yusuf. Apa sih bedanya? Kalau saudara nanti baca di Alkitab, berkali-kali semua hubungannya Yakub dengan apa, saudara? Antara dia dengan Tuhan dan janjinya. Tapi fokusnya, saudara, hanya antara dirinya dengan, bahkan di masa kelaparan pun, pada waktu dia tinggal satu anak yang namanya Benyamin, dia belum tahu kalau Yusuf ternyata masih hidup, saudara. Dan pada waktu yang anak-anak yang 10 lain pulang, ayo kita butuh makan. Tapi sudah keperucut nih ngomong, ada adik satu lagi Benyamin, dan ternyata si penguasa minta supaya Benyamin diajak ke sana. Awalnya saudara baca tuh, Yakub bilang apa? Nggak mau. Dia berkata, kalau ini diambil, kalau hilang aku mati. Coba, saudara, perkataan itu, saudara, bukankah dia anaknya banyak, saudara? Pilih kasih enggak, saudara? Maaf, saudara, kalau raga dalam ego enggak, saudara? Ego. Tuhan berkata, kenapa kelaparan dan kuda hitam masuk? Karena tidak pernah menyadari, mengerti, tidak pernah bisa mengucap syukur perjalanan demi perjalanan yang sedang dilewati. Semuanya sebetulnya ada di dalam pimpinan Tuhan. Tidak pernah ngerti bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tidak pernah mengucap syukur kalau Tuhan punya rancangan. Dan fokusnya kepada dirinya sendiri. Bukankah harusnya dia pada waktu ketemu Firaun berkata, aku bersyukur aku punya anak yang akhirnya menjadi orang
yang membackup kamu. Ya kan, saudara? Bukankah dari semua yang buruk, dia sudah memiliki anak yang mungkin kalau dia berkata sama Yusuf, Sob, aku minta ini, dikasih enggak, saudara? Oh iya. Butuh, mungkin kalau zaman sekarang jaguar ya, kalau dulu onta ya kan, saudara? Dikasih enggak, saudara? Pasti dikasih. Bisa nggak lihat itu, saudara? Ini yang harus mulai kita set up cara berpikir kita, supaya jangan sampai ternyata kita sudah terkontaminasi dengan yang namanya kuda demi kuda ini, dan kita tidak sadar ujungnya kenapa begini, karena hidup kita tidak pernah mengerti. Makanya saudara lihat bagaimana mata Tuhan mau tertuju kepada kita, itu adalah yang menjadi kunci, saudara. Dan saudara kalau lihat Yusuf, saudara, justru dia di dalam kondisi yang tidak enak, saudara. Tapi justru disitulah dia melakukan yang the best. Saya yakin, saudara, masa ada di antara saudara, saya tak jadi profesi pembantu rumah tangga saja dan saya akan doing the best. Ada di antara saudara? Enggak. Saya percaya kalau buat kita mungkin yang Tuhan lagi tempatkan kita hari ini jadi bos, saudara, dan mendadak saudara menjadi pembantu rumah tangga, terus saudara bisa, I'll do the best. Tidak sesimpel itu loh, saudara. Tapi dia, saudara, lakukan yang terbaik. Sampai dikatakan bahwa apa yang dilakukannya berhasil. Karena Tuhan, iya. Tapi saya percaya kalau diurapi Tuhan, tapi dia cuma kerjanya duduk, akan menjadi yang terbaik, saudara? Nggak mungkin. Saya percaya dia kerja, dia mikir, dia berdoa. Roh Kudus bicara apa? Lakuin. Roh Kudus bicara apa? Bahkan yang luar biasa, saudara, dia katakan apa, saudara? Bahkan dia harus turun lagi di penjara, dan itu sudah disakitin sama saudara-saudaranya, plus sekarang disakitin lagi sama bos barunya, saudara. Kadang, saudara, kepahitan satu aja kita sudah ya kan, saudara? Tambahin 2-3 kan, waduh, tambah tidak kuat. Tapi di momen itu, lihat, saudara, dia rela. Dan sebetulnya apa, saudara? Dia do the best lagi. Sampai di situ dia menjadi umat kesayangan. Saya yakin, saudara, kalau setiap kali ketemu sama kepala penjaranya, dan Yusuf berkata, iya nih, aku lakukan yang terbaik itu. Tapi itu loh, saudaraku itu loh, si siapa itu, si cewek itu, istrinya Potifar itu begini. Kira-kira bisa diapain nggak, saudara, sama kepala penjara, saudara? Sebenarnya saya baru ngerti, saudara. Tuhan berkata, apa sih yang diambil impartasinya daripada Yusuf? Apakah wow-nya, saudara? Kehebatannya, saudara? Bukan. Yang Tuhan mau ambil dari Yusuf adalah hati hambanya, adalah kerelaannya. Bahkan dia mau menderita, bahkan dia mau mengampuni. Nanti kalau saudara baca, saudara, kalau Yakub ngomongnya ketemu Firaun begitu, kalau Yusuf begitu dia dapat anak yang pertama, apa yang dia sampaikan? Manasya. Saudara tahu apa artinya Manasya, saudara? Ya bukan, saudara. Kejadian 41, saudara. Ayat 51, saudara. Di sini dikatakan begini, Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya apa, saudara? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada lain, saudara, kata-katanya, saudara. Tidak apa ya, sesuatu yang mungkin nama ini yang
biar namanya aku pasang mulai hari ini aku balas dendam. Artinya saudara, sama Ruben ini. Ya, saudara. Dia berkata, iris. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena dia tahu bahwa apapun yang dia lewatin, sebetulnya Tuhan punya rancangan di balik semua itu yang besar. Karena hatinya saudara fokusnya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk bangun benteng sendiri. Dia punya hati untuk yang besar, saudara. Tuhan berkata, engkau ambil itu, bayar. Makanya saudara, kami waktu itu begitu Tuhan mulai sikapin, Tuhan, gimana cara bayarnya? Kadang kita tidak ngerti, saudara. Saya tahu ini perjalanan di kali ini memang luar biasa. Bahkan mereka ini aja ganti bus, saudara. Di tim mempelai, di tim pekerja, saudara. Sebelum kami mau ngambil urapan itu, diizinkan Tuhan. Di sana hari-hari ini derajatnya lumayan, saudara. Kalau tidak salah 32, 30, 31, 33. Di perbatasan, saudara, kami lewat, saudara, 44, saudara. Dan pada waktu itu Tuhan izinkan AC turun derajat jadi AB, saudara, di bus kami, saudara. Tahu saudara AB, saudara? Angin brobos. Jadi nggak ada yang dinginnya, saudara. Cuman gitu, saudara. Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini gimana Tuhan? Tuhan tidak ngomong. Tuhan tidak ngasih pengertian. Saya cuma berkata sama teman-teman, kita kebetulan punya TL, punya apa? Ini orang Palestina dan para pemimpin-pemimpin dan para pemimpin tur sudah berkata, udah ya, nanti kamu akan ketemu ini ya, pokoknya bagaimana kamu bisa handling mereka. Jadi waktu itu sejujurnya buat kami tidak mudah, saudara. Kami juga harus berhati-hati supaya kalau boleh ada perubahan dan ada apa, mereka mau dimanuver, saudara. Dan memang kurang seminggu Tuhan mulai berfirman, ini tak tanya, ini tak tanya, ini tak tanya. Kami sudah tidak ada yang berani ngomong ke pihak travel, karena pihak travel itu sudah panas, saudara. Karena tiap minggu dirubah, saudara. Walaupun akhirnya saya sempat ngomong, saya cuma berkata kalau bisa berubah. Dan saudara tahu Tuhan izinkan begitu. Di mereka saya bahasa Indonesia semua, TL sama sopirnya. Saya cuma berkata sama teman-teman, pokoknya hari ini kita sedang berperang. Dan apapun yang terjadi pasti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan sedang izinkan sauna, mari kita nikmati. Mungkin siapa tahu ini buat sedikit pengurusan. Jadi nanti saudara-saudara bisa makannya enak lebih banyak. Tapi mari kita jaga. Karena ternyata saudara mengisi cawan itu semua bicara sikap hati, saudara. Bicara pikiran, bicara mulut, saudara. Dan singkat cerita, saudara, pada waktu kami diam, totalnya diam, nggak ada yang ngomel, saudara. Di base kami ini saya juga bersyukur, saya cuma berdoa sambil nangis, Tuhan, tak mungkin kayaknya untuk bawa perang level yang begini, tapi saya tidak ada pilihan, karena 2 bus ini intinya harus menuntaskan tugas. Dan pemimpin saya Pak Petrus Bulinda, karena di bus yang satunya saya harus fokusin tim yang kuat, saya kirim semua ke sana, saudara. Saya hanya bersama dengan beberapa orang dan saya harus kawal hampir 50 orang yang tidak saya kenali, yang tidak tahu kejelasannya, dan saya harus gandeng dan rangkul mereka. Tapi saudara, Tuhan cuma berkata, ayo nempel terus. Saya dipaksa Tuhan untuk nempel sama Roh Kudus. Ini gimana? Ini bagaimana? Saya briefing, saya kasih pengertian. Ayo kita susah bareng, senang bareng, saudara. Luar biasa, saudara. Itu TL sama sopir bis dalam beberapa jam kita menahan diri, saudara. Saya tahu ada orang-orang yang harusnya mereka marah, tapi Tuhan membuat mereka bisa cool, saudara, nggak marah, saudara. Jadi berapa jam, sekitar 2 jam kemudian, itu sopir sama TL sibuk telepon, kita nggak ngerti ngapain. Ternyata saudara, mereka yang mikirin kita, saudara. Kita diam saja mereka jadi sungkan, saudara.
Jadi di pertengahan jalan, begitu kita selesai saudara, selesaikan ngambil impartasi perangin penguasanya di makamnya Yusuf, itu masih dalam kondisi AB saudara. Sudah selesai peperangan itu, masih berjalan lagi ke Betel, masih AB saudara. Sampai di tengah jalan, mereka berkata, Pak, berhenti sebentar ke sini. Kita sudah janjian ke Betel ini, waktunya mepet. Gak apa-apa Pak, kalau boleh tolong berhenti. Saya gak tahan melihat bapak-bapak dan ibu-ibu di sauna semua. Jadi TL-nya saudara berhenti karena mereka kirim teknisi saudara dari Yerusalem. Itu perjalanan kami dari Tiberias, itu kira-kira 2 jam, ngambil di titik tengah. Mereka ketemu saudara, bawa teknisi AC, betulin saudara. Akhirnya kami berhenti di situ. Saudara tahu, TL-nya belum selesai. Dia turun saudara, memang teman-teman kami semua juga turun. Kebetulan ada minimarket, begitu lihat minimarket, wah saudara, sukacita mereka mengalir saudara. Sampai mereka ada yang keluar bawa langsung Fanta 1 liter saudara. Minumnya sudah tidak sebotol saudara, seliter saudara. Itu kan berarti menahannya sudah seperti apa saudara. Hausnya sudah seperti apa. Dan begitu ketemu saya itu sudah setengah botol diminum sendiri saudara. Ajaib engkau bisa minum segitu. Saudara tahu, itu TL saudara, pergi ke minimarket, begitu kita mulai masuk, AC-nya mulai nyala lagi. Dia bawa es krim saudara. Dia beliin 1 bus saudara. Kami sudah mulai lihat, wow, ini ternyata sikap hati pada waktu kita bayar cawan saudara. Beda saudara. Dan saudara tahu, urapan Yusuf itu kalau begitu ngalir saudara, dampaknya seperti apa? Ternyata di base kami saudara, yang saya tidak tahu, tidak kenal, mereka mendadak jadi unity luar biasa. Itu saudara, kalau ada masalah, cover. Satu ketika saudara, besok paginya, itu ada 1 orang di antara kami, tidak tahu gimana habis peperangan lawan Tata Kuda Putih, dia lagi ketemu sama penjual-penjual yang biasanya asongan itu suka ada lewat di pinggir bis. Mendadak dompetnya hilang, dicopet saudara. Dan pada waktu dia kecopetan, untung bukan paspor yang hilang, semua uangnya, semua KTP, SIM, kartu kredit, ATM hilang semua saudara. Saya percaya mungkin dia pada waktu kena benar-benar kayak disambar petir saudara, hengkong saudara. Kita tidak bisa ngomong apa-apa. Saya berdoa, Tuhan bagaimana? Diam. Saya cuma berkata, yuk kita kawal terus. Saya tidak berani ngomong lebih daripada itu. Saya percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Kalaupun ada sesuatu yang seperti apa Anda enak, beresin diri sendiri. Mengucap syukur. Saudara tahu, ilmunya Yusuf saudara mulai ngalir saudara. Itu teman-teman bisa berkata, kasihan. Yuk, siapa buat teman-teman yang mau, kalau mau membantu, biar dia ada pegangan. Siapa yang punya hati, silakan. Singkat cerita saudara, dalam 2 jam terkumpul saudara. Dan ternyata saudara, yang terkumpul setelah dia pengakuan si orang ini saudara, karena diberikan ke orang ini, bahwa yang terkumpul uangnya itu 2 kali lebih banyak dari yang dia miliki saudara. Tapi dari titik itu saudara, begitu dia terima, dia bilang, saya thank you 1 bus. Malam dia berkata, kok aku mau konseling. Dia pengakuan dosa. Dia menganggap remeh semuanya. Dia melihat ternyata bus ini luar biasa. Dia bertobat malam itu saudara. Kami di dalam bus itu begitu unity saudara. Begitu urapan Yusufnya mulai ngalir saudara. Kita tuh udah dari ribut saudara. Setiap apa tempat yang dirindukan, diam saudara, sama Tuhan dijawab saudara. Tahu mendadak dirubah sama Pak Petrus Bulira. Kalian boleh ikut, hore saudara. Kalian boleh ikut sini, iya. Bahkan yang tadinya tidak boleh turun, suruh nunggu di bus, iya akhirnya turun saudara. Walaupun mungkin yang tidak masuk sampai bagaimana, tapi minimal bisa ikut doa di dekatnya saudara. Tapi saudara tahu, dari titik itu saudara, itu yang sakit sembuh saudara. Kita tidak ada yang kena tembak saudara. Luar biasa saudara. Bahkan saya baru ngerti saudara, kalau mukulnya luar biasa,
Kalau Tuhan sudah berkenan, saudara, itu dampaknya besar sekali. Kenapa, saudara? Karena kita mau genapkan rencana Tuhan. Ada sebuah ayat, saudara, di dalam Yohanes, bentar lagi selesai, 14 ayat 12. Di sini dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat saudara ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, pengertiannya apa, saudara? Sebenarnya bahkan sampai Yesus 2 kali berkata, apa saja yang kau minta, jadi. Berarti sebetulnya firman ini hanya teori atau benar, saudara? Tapi bagaimana supaya kebenaran firman ini bisa jadi dalam hidup kita? Karena saudara lihat, dikatakan apa, saudara? Kalau engkau percaya, engkau harus lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu sebetulnya intinya bicara apa, saudara? Saudara dan saya harus mulai mengerti apa yang menjadi kerinduan dan hatinya dia. Dan pada waktu saudara dan saya lakukan, dalami, kenali, jadikan, tuntaskan, saudara, itu melakukan pekerjaan, maka saudara akan lihat apa yang sesuai dengan kebutuhan itu akan terbuka. Saya pada waktu saya berangkat ini, buat saya pribadi yang Tuhan lagi sekolahin, Tuhan berkata, bagaimana engkau harus pikirkan supaya misi besarmu nyampe, kekuatan kuda-kuda semuanya ditahan, dipatahkan, dibatalkan, tapi kau bawa nih yang tidak dianggap, yang mungkin cuma cuma di covering aja karena mereka sudah daftar, tapi bagaimana orang-orang itu dalam level yang berbeda sampai mereka satu demi satu mengalami, saudara. Saudara tahu, saya baru ngerti bahwa ternyata jalan dan cara Tuhan dengan apa yang kita bayangkan belum tentu sama. Saya pikir ini orang-orang yang tidak mudah, tapi karena hati kita rela, saudara, Tuhan bisa membuat yang tidak mudah menjadi mudah. Itu setelah mulai cerita, saudara, teman-teman, itu ternyata begitu banyak, tidak sedikit mereka yang memang awalnya kecewa. Kenapa dipindahkan ke dalam bis kami, saudara? Tetapi pada waktu mereka melihat Tuhan demi Tuhan mulai bekerja, sampai akhirnya mereka berkata, seandainya aku ada di bis yang aku mau, belum tentu aku ngalami. Bahkan yang mereka di dalam hatinya berdoa, Tuhan, aku ingin di jadwal yang ini pergi ke situ, tapi karena perubahan demi perubahan, jadi bisa ada yang berangkat, ada yang jadi, ada yang batal, saudara. Tapi karena hati mereka diam, saudara, sama Tuhan digenepin satu demi satu. Bahkan ada yang keluarganya cuma datang karena sebetulnya ingin berangkat ke Israel, bukan karena misi perang. Begitu ngerti jadwal dan programnya seperti ini, mereka shock, saudara. Karena suaminya, anak-anaknya tidak terlalu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara tahu, di dalam bis itu selama perjalanan anaknya bertobat, yang dua-duanya bertobat, saudara. Yang suaminya ini paradigmanya berubah. Dia berkata, wow, ternyata bersama dengan Tuhan real, luar biasa. Dan bahkan, saudara, karena mereka mau jalankan yang Tuhan mau, sampai kita sudah berkata, ini perjalanan misi. Kalau sampai tidak ada shopping, nggak apa-apa ya. Itu diam semua, saudara. Saya percaya dalam hati mereka mungkin cuma berdoa, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kalau andai kata boleh shopping, kehendakmu yang jadi, saudara. Tapi saudara tahu, itu jadwal sama Tuhan bisa dibuat cepat, saudara. Yang harusnya ke sini dan ke tempat yang satunya lagi, waktu itu saya tahu masih di lembah Ladang Boas, terus habis itu ke Sumur Triwira, dan itu harusnya di hari yang berbeda.
Tapi karena jaraknya tidak terlalu jauh, mendadak si TL-nya ngasihin masukan. Ke situ aja sekalian ini. Oke, lanjut. Singkat cerita, karena sering dikerjainnya didobel-dobel begitu saudara, jadi di belakangnya rada kosong saudara. Begitu kosong saudara. Dan akhirnya Tuhan buka. Dan akhirnya mereka bahkan, kita ada yang cuma pulang. Dan ajaibnya begini saudara. Kita ini karena bis kami ini bukan di yang utama, kita tidak nginep di penginapan Yahudi saudara. Kita tuh sebetulnya malah nginep di tempat yang mungkin awalnya tidak terlalu enak, di Palestina saudara. Tapi Palestina yang berbeda saudara. Yang tadinya wah kok di sini. Tapi begitu kita lihat kamarnya, terima kasih Tuhan, hotelnya. Yang kedua saudara, begitu sering breakfast dan dinner. Dan biasanya kalau di sana saudara, itu banyak sayuran. Tapi kan tidak semua di antara kita kan suka yang begituan, ya kan? Bahkan kalau lidah yang tidak cocok karena tidak ada sambal gado-gadonya saudara. Tidak kornek saudara. Kalau sama minyak zaitun saudara, rasanya lain. Yang mungkin makan pecel gado-gado bisa 2 piring, ya ini makan ini nafsu hilang saudara. Karena tidak ada rasanya saudara. Tapi saudara tahu pada waktu kami di hotel itu, ngucap syukur. Ternyata saudara, tempat dinner, tempat breakfastnya, menu makanannya hampir mirip dengan hotel yang di Indonesia saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tapi bukan cuma itu saudara. Saya melihat apa yang mereka rindukan, Tuhan genapi. Pada waktu hamba-hamba Tuhan ini berdoa lawan Blood Moon saudara, dan dia bilang tahan. Selesai saudara, Pak Daniel, Bu Nani ya kalau tidak salah ya, Pak Agung, mereka pada dapat saudara serbuk emas. Saya cuma percaya satu saudara, bahwa Tuhan itu punya janji. Kalau kita mau punya hati menggenapkan rencana Tuhan, maka janji Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Emas itu bicara apa saudara? Yang terbaik. Saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, aku minta tanda kalau Engkau suka. Yang pertama saudara, Tuhan mulai nyatain dalam hidup saya di hari yang kedua. Pada waktu kami di Gardentum saudara, di tempat kubur Yesus, mereka lagi ikut, kan suka ada selalu ada ini dulu, turnya dulu. Karena saya sudah keseringan, saya tidak ikut tur, saya nemenin Bapak Gembala saya, Pak Petrus dan Bu Linda yang tidak ikut tur. Tahu-tahu saudara, ada bule datang saudara, tuk-tuk-tuk. Dia datang saudara, dia berkata begini, Liz, you know English? Can any one of you pray for me? Waktu itu akhirnya Pak Petrus ngasihin, yuk kamu kerjain. Saya bilang, wah Tuhan, kan harusnya mereka saja saya translate ya kan. Tapi begitu dia berkata, ambil kerjain, saya kerjain. Saya doa saudara, Roh Kudus langsung bicara, ini begini, ini begini. Kamu ada ya lagi desperate, lagi frustasi dalam hidup. Kamu ada luka ya sama seseorang. Langsung jawab saudara, yes, my wife, gitu saudara. Jadi saya ngomong lagi, Tuhan bicara apa? Ngomong lagi saudara, begini, begini saudara. Tapi bukan itu saudara. Tuhan cuma berkata, doain dia, karena dia lagi sakit. Dia berkata, aku sakit, tolong doain saya. Awalnya begitu saudara. Tuhan cuma berkata, nih loh, kamu lihat, bukankah dunia terbalik? Biasanya adalah orang bule yang dihormatin. Kita datang kepada hamba-hamba Tuhan luar negeri untuk minta didoakan. Justru sekarang yang luar negeri minta didoakan. Tuhan berkata, kalau engkau percaya, maka bangsa-bangsa akan menjadi bagian. Amin. Tuhan mulai kasih, bayar enggak saudara? Di Gardentum itu. Pada waktu saya berpikir, sudah sering saya ke situ. Saya juga berkali-kali dilawat, tapi terakhir tidak pernah dilawat. Saya pikir ya sudahlah, sudah duduk di situ, tidak ada program perang, tidak ada kuda demi kuda yang ada di situ, saudara. Jadi saya pikir rada santai, saya cuma ngarahin ke Tuhan. Tahu-tahu saudara, pada waktu nyembah 1-2 lagu, saya sudah merasa begini saudara. Di dada saya itu persis kayak kondisinya begini. Cuma Tuhan berkata begini, aku mau patok hatimu, tapi mulai hari ini aku minta kehendakmu lebih lagi. Boleh enggak?
Tuhan, apa yang kamu aku berikan? Beri aku tanda, Tuhan. Beri aku tanda. Dan memang bagian saya terus kawal. Saya kawal teman-teman. Setiap kali apa, dapat saya briefing, saya kasih tahu. Setiap kali perang, sama-sama. Yang bagian yang utama kita lakuin, saya sodorin sama mereka. Saya tidak pilih mereka. Saya beri kebebasan. Walaupun ada memang, kami bagi 4 kelompok dalam 2 bus ini. Setiap kali perang ada tim inti, tim khusus, itu Pak Petrus Bulinda. Setelah itu ada tim perang, itu saya, saudara. Saya berkata sama mereka, tim khusus, saudara tidak ada yang bisa masuk, sudah terpilih. Tapi yang lain, tim perang, tim deklarasi, tim prosedural, saudara berdoa, bagian saudara yang mana? Silahkan ambil. Yang tidak ngerti, masuk di nemenin sama TL, silahkan. Supaya TL-nya ada temennya, saya bilang gitu, saudara. Karena mungkin saudara belum punya pengertian mengenai perang. Tuhan berkata bebasin, tapi kamu kasih pengertian, itu saudara luar biasa. Mereka berubah. Setiap kali kasih pengertian berubah. Bahkan Tuhan kasih tahu, sebelum lawan tahta kuda-kuda ini, coba dilihat apa yang beberapa hari sebelum ini kalian lewatin. Kalau mengalami kecelakaan, harus perangin kuda hijau, marah, ayo ikutin saya. Kalau ada yang berkatnya ketutup, kerugian,